Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 297. Shi Ziteng secara pribadi bergegas ke tempat ini, namun Shi Hao masih dengan tegas menolak permintaannya. Wajahnya segera menjadi dingin, dan suasana menjadi sangat tegang. Benar-benar selalu ada generasi baru untuk menggantikan yang terakhir, kata Shi Ziteng. Suasana hatinya tidak berfluktuasi dan masih tampak setenang sebelumnya. Dia luar biasa dan hampir seperti dunia lain. Rambut hitamnya tersebar ke bawah, dan kulitnya putih cemerlang. Penampilannya benar-benar hampir terlalu tampan, memberi orang perasaan bahwa dia bukan manusia, melainkan sebuah karya seni. Itu adalah penampilan yang tidak akan pernah dilupakan orang setelah melihatnya sekali. Ekspresi Shi Hao sama tenangnya seperti sebelumnya saat menghadapinya. Jika dia bisa menangkap pihak lain, maka laba-laba iblis kuno yang sebenarnya mungkin akan muncul. Hanya saja, Shi Ziteng jelas bukan orang biasa. Begitu mereka saling berhadapan, Shi Hao menentukan bahwa lawannya adalah ahli kelas raja yang mulia. Dia sangat sulit untuk diatasi. Dia harus mengaktifkan tubuh emas abadi, apalagi dia harus menunjukkan kekuatan yang paling kuat. Namun, ini dapat membahayakan sosok hitam kecil itu. Jika dia tidak melakukan ini, maka dia bukan lawan pria ini. Shi Hao tidak takut pada apapun. Dia benar-benar ingin menggunakan salah satu kegunaan pagoda kecil itu. Jika musuh memutuskan untuk menyerangnya, maka mereka semua akan dibunuh bersih. Namun, jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain, maka dia tidak menentang menggunakannya untuk membunuh satu orang. Anak muda, tahukah kamu bahwa mereka yang bertindak berlebihan seringkali mudah patah? Untuk hal-hal seperti ini, seseorang harus memahami bagaimana membuat pilihan dan meninggalkan garis bawah. Kalau tidak, bahkan surga akan membencimu. Ada terlalu banyak waktu ketika para jenius surgawi terbunuh saat masih muda. Seorang pria paruh baya berjalan keluar dari punggung Shi Ziteng. Wajahnya mendung, dan kata-katanya diucapkan dengan lambat dan tidak tergesa-gesa. Perasaan mengancam bisa dirasakan dari sikapnya yang tenang. Orang paruh baya juga sering mati. Shi Hao berkata tanpa sedikit pun rasa takut. Dia membalas dengan kekerasan yang sama. Apakah kamu akan melepaskannya atau tidak? Seorang individu muda berteriak. Ini semua adalah ahli dari Martial Imperial Manor. Jika mereka bukan sepupu Shi Ziteng, maka mereka adalah keponakannya. Mereka secara alami akan berdiri di sisinya dan mencaci maki Shi Hao. Tidak ada orang, tapi aku punya laba-laba. Namun, saya pasti tidak akan merilisnya. Shi Hao menopang mangkuk kecil itu. Helai demi helai cahaya keberuntungan berputar-putar di sekitar pintu masuk mangkuk, menjebak laba-laba hijau tua itu. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah Martial Imperial Manor yang megah dan megah akan mengabadikan dan memuja laba-laba besar? Untuk rela menjadi pelayan, apakah kalian memiliki rasa harga diri yang tersisa? Jangan lupa bahwa darah raja masih mengalir melalui tubuh Anda, dan bahwa Anda adalah keturunan Shi dari Kaisar Manusia. Jangan terlalu mempermalukan dirimu sendiri. Shi Hao melanjutkan. Ini semua adalah kata-kata yang mengkriminalisasi. Ini semua adalah orang-orang yang telah memperoleh status mereka saat ini karena hubungan mereka dengan garis keturunan Danau Roh Iblis. Mereka sangat marah sehingga wajah mereka menjadi marah dan mata mereka dingin. Anak muda, kamu tampaknya sangat luar biasa. Saya cukup penasaran. Anda bagian dari sekte apa? Beritahu kami. Siapa tahu, kita mungkin berhubungan erat. Shi Ziteng akhirnya berbicara lagi, menghentikan mereka yang akan marah. Dia membawa ekspresi tersenyum tipis,
tetap tenang dari awal sampai akhir. Ini adalah keadaan pikiran yang langka yang jauh melampaui orang-orang itu. Itu membuat para jenius di sekitarnya merasa seperti hati mereka terkoyak. Saya berasal dari istana tertinggi. Shi Hao berkata untuk memperkenalkan dirinya. Ketika semua orang mendengar apa yang dia katakan, mereka semua tergerak. Nama ini tampak begitu mencengangkan, hanya saja mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Paling tidak ada manusia jenius yang mengetahuinya. Tidak ada kekurangan makhluk berdarah murni di sini, tetapi mereka semua juga bingung. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah benar ada tempat seperti itu? Shi Ziteng tertawa dan berkata, nama yang cukup mendominasi. Namun, maafkan kurangnya pengalaman saya, tetapi saya tidak memiliki kesan apapun tentang tempat seperti itu. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Roh rubah surgawi berjalan dengan langkah gesit. Tubuhnya yang bagus sangat melengkung, dan penampilannya memesona semua makhluk hidup. Kulitnya yang seputih salju dan pupil matanya yang cepat membuat pikiran orang berdebar. Istana tertinggi hanya memiliki satu murid setiap generasi. Namun, begitu mereka muncul, mereka pasti akan menjadi makhluk tertinggi. Mereka tidak berada di wilayah ini, kata penyihir itu. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan, mereka semua menghirup udara dingin. Ketika mereka melihat ke arah Shi Hao, mereka langsung penuh hormat. Bagaimana dia bisa memiliki asal yang luar biasa? Tidak heran dia begitu kuat. Pada awalnya, tidak ada yang memperhatikannya, tetapi sekarang mereka benar-benar merasa telah ceroboh. Selain kedua peri itu, sebenarnya ada sosok konyol lain dari luar wilayah ini. Shi Hao terdiam. Apakah penyihir ini membantunya? Mereka benar-benar cocok. Ini membuat istana tertinggi sekarang benar-benar terdengar cukup menakutkan. Namun, dia tidak pernah berharap peri Yu Chen juga berjalan. Dia mengarahkan pandangannya padanya dan berkata, saya juga pernah mendengar tentang istana tertinggi ini. Itu adalah istana kuno yang tak tertandingi. Ini, bahkan mereka yang masih ragu-ragu sekarang benar-benar tercengang. Mungkinkah itu benar-benar nyata? Anda harus memahami bahwa peri Yu Chen dan penyihir itu berdiri di sisi yang berlawanan. Keduanya memiliki dendam satu sama lain dan pasti tidak akan saling mendukung. Namun, saat ini, mereka berdua mengakui tempat ini, jadi tidak mungkin itu palsu. Ekspresi Shi Ziteng tetap tidak berubah. Itu masih setenang dan terkumpul seperti sebelumnya. Kemegahan yang berharga mengalir di matanya saat dia mengangguk dan berkata, latar belakang yang bagus. Selama perang orang dahulu, orang terakhir dari istana tertinggi dibunuh oleh para dewa dan iblis, dan sejak itu, tidak pernah ada ahli tertinggi lain yang datang dari sana. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu sejak itu, benar-benar kisah yang menyedihkan. Peri Yu Chen berbicara dengan lembut. Orang-orang semua tercengang. Setelah mendengar apa yang dia tambahkan, semuanya menatap kosong. Warisan tampaknya telah rusak selama tahun-tahun kuno. Apakah pemuda ini benar-benar generasi berikutnya setelah sekian lama dan menciptakan kembali kejayaannya atau dia hanya seorang peniru? Dengan informasi ini terungkap, sekali lagi menempatkan orang dalam keraguan. Shi Hao tercengang. Apakah benar-benar ada tempat seperti ini? Peri Yu Chen tidak akan mengatakan sesuatu yang salah, kan? Jika itu adalah tempat yang nyata, maka itu benar-benar akan menjadi kebetulan. Shi Ziteng tersenyum dan berkata, hebat. Bagaimanapun, Anda adalah pemuda yang luar biasa di zaman sekarang. Shi Hao bingung kata-kata. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tetap tenang dan tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia benar-benar tenang, memiliki sikap yang luar biasa. Tepat ketika semua orang menghela nafas dalam pujian, Shi Ziteng sekali lagi menjadi serius dan berkata,
Jika seorang murid dari sekte Anda diambil sebagai tahanan, apakah Anda akan pergi untuk menyelamatkan mereka? Bahkan jika Anda berasal dari istana tertinggi dan memiliki latar belakang yang mengejutkan dan status termasyur, saya juga tidak takut. Setelah saya mengambil tindakan, saya akan menunggu senior Anda datang menyelamatkan Anda. Ekspresinya tegas dan suram saat dia mengambil langkah besar ke depan. Shi Hao mencibir. Lagi pula paman ini benar-benar tangguh. Tidak hanya dia membuka kedok hubungannya dengan danau roh iblis, dia bahkan menghindari dipandang sebagai seseorang yang kuat memilih yang lemah. Sebaliknya, dia membuatnya seolah-olah dia dipaksa ke dalam situasi yang tidak ada alternatifnya, hampir seolah-olah dia berada dalam posisi lemah ketika menghadapi tokoh-tokoh besar istana tertinggi. Itu hanya beberapa kata, namun Shi Ziteng sudah mengungkapkan banyak hal. Semua orang bisa menyimpulkan sedikit dari apa yang dia katakan. Dia akan menahan warisan tertinggi yang menakutkan tanpa rasa takut. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Shi Hao percaya bahwa paman ini tidak mempercayai kata-katanya sama sekali. Kemungkinan dia tertawa dingin di dalam. Dia hanya mengambil kesempatan untuk tampil sedikit lebih berani. Orang tua, apakah kamu benar-benar akan pergi ke sana? Jika Anda ingin bertarung, maka berjalanlah ke depan. Apa gunanya merencanakan begitu banyak terhadap seseorang yang lebih muda darimu? Shi Hao mengirimkan suara langsung ke Shi Ziteng untuk mengejeknya. Ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata dan hanya akan membuang-buang waktu. Lebih baik untuk langsung memukul masalah di pusatnya dan membuatnya tidak bahagia. Kulit putih salju Shi Ziteng seperti batu giok, dan rambut hitamnya tebal. Penampilan luarnya membuatnya tampak seperti berusia 27 atau 28 tahun. Saat dipanggil orang tua, senyumnya tidak goyah sama sekali. Kamu terlalu banyak berpikir. Namun, bahkan jika Anda adalah pemuda tertinggi, YR saya juga salah satunya. Orang-orang muda harus menghindari membuat diri mereka terlihat bodoh dengan tidak bertindak begitu sombong. Jika tidak, mereka akan mati sebelum waktunya. Dia mengungkapkan seringai dan menekan ke depan. Faktanya, alasan mengapa saya datang ke ibu kota justru untuk melawan YR Anda. Kali ini, Shi Hao langsung berbicara dan tidak mengirimkan suara secara mental. Apakah kamu khawatir dan ingin menyingkirkanku sebelumnya? Dengan kata-kata ini diucapkan, tempat ini segera menjadi gempar. Siapa Shi? Ini adalah jenius warping surga yang namanya mengguncang seluruh Stone Country. Ada terlalu banyak legenda yang terkait dengannya. Dia adalah individu surgawi dengan 2 murid, perwujudan dari dewa kuno. Siapa yang tidak tahu tentang dia di sini? Anak muda ini sebenarnya datang untuk Shi Yi, mengejutkan semua orang. Hati mereka semua mulai bergerak dengan gelombang. Banyak orang mulai berspekulasi apa yang akan terjadi. Mungkinkah dia datang? Ketika Shi Hao mengucapkan kalimat ini, ada beberapa yang dalam hati terkejut. Mereka mulai mengungkapkan keraguan saat mereka menatapnya. Apakah begitu? Saya cukup senang melihat Anda memiliki tujuan seperti itu. Saya juga berharap YR bertemu lawan yang bisa membantunya mengasah dirinya sendiri. Shi Ziteng mengangguk. Ekspresinya tetap tenang saat dia berkata, jika Anda menyerahkan keponakan bela diri saya, maka saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Aku akan memberimu kesempatan untuk melawan YR. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan nada tenang, ada sedikit rasa dingin. Ada juga jenis intimidasi tersembunyi yang memaksa Shi Hao untuk menyerah dan menyerahkan laba-laba itu. Jika tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Jika Shi Hao menyerahkannya, maka dia akan menyerah pada Shi Ziteng dan kepercayaan pemuda tertingginya juga akan berkurang. Shi Ziteng dengan santai menasihati dan tampak tenang, tetapi pada kenyataannya, ini adalah serangan yang kuat di hati Shi Hao. Jika kamu ingin bertarung,
maka aku akan memenuhi keinginanmu. Kalau begitu, datanglah ke sini. Setelah itu, aku akan pergi melawan YRMU. Tidak ada yang mengira bahwa Shi Hao akan bertindak begitu kuat. Tatapannya jelas saat dia menunjuk ke Shi Ziteng. Saat ini, siapa di sini yang tidak tahu tentang kekuatan Shi Ziteng? Setelah memberi penghormatan kepada Danau Roh Iblis, kultivasinya menjadi dalam dan mendalam, ke titik di mana dia berani berbicara secara terbuka menentang Dewa Iblis Agung. Meskipun pemuda ini adalah seorang jenius surgawi, dia masih belum terlalu tua. Bukankah bertindak seperti ini sama saja dengan menggali kuburnya sendiri? Ini terlalu percaya diri, kan? Ini adalah pertama kalinya Shi Ziteng membuang senyumnya. Kelopak matanya melonjak beberapa kali, dan hanya setelah waktu yang singkat itu kembali normal. Lawan bertindak sama kerasnya kembali. Usianya masih sangat muda, namun tangan itu menunjuk ke arahnya. Gelombang kemarahan yang berapi-api melonjak dalam dirinya. Mungkinkah dia benar-benar bisa melawannya? Dia adalah orang yang secara alami berhati-hati, dan dia selalu memikirkan semuanya. Dia tidak pernah bertindak dengan cara yang sombong, dia juga tidak mengucapkan kata-kata yang terlalu baik. Dia sekarang dalam keadaan berpikir keras saat dia menatap Shi Hao. Adapun sepupu dan keponakan di belakangnya, emosi mereka tidak begitu besar. Mereka semua menjadi tidak sabar dan mencaci maki dengan keras. Wajah mereka memiliki ekspresi jelek, dan dua pria paruh baya melemparkan diri ke depan. Kau ingin bertarung? Anda mencari kematian. Seorang pria paruh baya akan mengambil tindakan, dan ekspresinya sangat buruk. Datanglah jika kamu ingin mati kalau begitu. Kata-kata Shi Hao bahkan lebih kuat, membuat Putri 16, putri tertua klan Guntur, dan yang lainnya tercengang. Orang ini terlalu mendominasi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Individu lawan tertawa dingin dan menekan ke depan. Peri rubah surgawi terkikik dan berbicara pada saat ini. Bagaimana jika sekte pemutus langit saya ikut campur? Suaranya sangat menyenangkan untuk didengarkan, seperti suara alam. Dia sendiri bahkan lebih cantik tak tertandingi, memiliki penampilan yang bisa menggerakkan semua makhluk hidup. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang di tempat kejadian berubah. Ekspresi individu dari Martial Imperial Manor menjadi lebih tidak wajar. Orang-orang seperti mereka secara alami tahu betapa mengerikan latar belakang penyihir ini, dan tahu bahwa dia berasal dari sekte yang luar biasa hebat dari luar wilayah ini. Sekte pemutus langit, ini adalah pertama kalinya para jinius di sini mendengar tentang warisan seperti itu. Itu membuat hati mereka bergetar. Shi Hao menghela nafas ke dalam, merasa sedikit tidak puas. Penyihir itu sepertinya ingin melindunginya, tetapi saat ini, dia benar-benar tidak membutuhkannya. Dia ingin segalanya menjadi semakin rumit dan akhirnya membangkitkan laba-laba iblis kuno itu. Dia secara alami memahami niat peri rubah surgawi. Ini adalah cara tersembunyi untuk mengikatnya. Menghadapi Martial Imperial Manor dan Danau Roh Iblis seperti ini, bisakah dia membalasnya di masa depan? Martial Imperial Manor adalah satu hal, tapi Demonic Spirit Lake adalah tempat yang sama menakutkannya dengan Archaic Divine Mountains. Sangat mungkin bahwa Dewa Iblis beristirahat di sana. Menghadapi mereka seperti ini membuktikan ketulusan penyihir, dan itu juga membuktikan kekuatan sekte pemutus langit yang tak tertandingi. Shi Hao memiliki firasat kuat bahwa pertempuran ini kemungkinan besar tidak akan berlanjut lebih jauh. Shi Ziteng bukan orang biasa dan pasti tidak akan menyerah pada amarahnya untuk menyerang. Anda harus memahami bahwa bahkan Kaisar Manusia memperlakukan penyihir ini dengan sangat sopan, dan mereka bahkan mengobrol di dalam istana. Ini membuktikan kekuatan sekte besarnya, sebuah sekte yang terkenal sebagai sekte tertinggi. Bagaimana Shi Ziteng akan keluar dari kekacauan ini sekarang? Ini adalah pertanyaan yang paling penting.
Jika dia langsung berbalik dan pergi, maka dia akan kehilangan terlalu banyak muka. Junior, kapan putramu yang terhormat akan kembali? Kali ini, Kaisar Manusia merayakan ulang tahunnya. Apakah dia akan kembali ke ibu kota? Dia berbicara dengan cara ini, menarik perhatian semua orang di sini. Peri Yuchen seindah pohon berbunga, sejernih bulan baru, dan semurni salju. Pertanyaannya membuat semua orang gemetar dalam hati. Siapa Shi? Semua orang tahu siapa dia, dan mereka bahkan lebih jelas tentang seberapa kuat potensinya. Penyihir itu mewakili sekte pemutus langit dan memilih pemuda misterius itu. Jelas bahwa dia akan melindunginya dari bahaya. Sementara itu, apakah Peri Yuchen akan memilih murid ganda Shi? Mungkinkah mereka akan saling menentang dengan kekerasan yang sama? Lalu apa nama sekte luar biasa di belakangnya? Tidak ada yang berbicara lagi saat mereka menatap ke depan. Suasana menjadi lebih intens. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.